Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, kali ini saya akan menampilkan sebuah video di mana salah seorang kiai sepuh dari Majalengka dalam sebuah diskusi bersama Gus Fakih dan sahabat yang lain, yang kemudian dalam diskusi itu menyinggung soal Bani Alawi di Indonesia. Bahkan Kiai Sepuh ini memberanikan diri mengatakan bahwa Ba'lawi itu bahkan harus dimusnahkan dari Indonesia, bahkan dari dunia. Saya kira ini adalah pernyataan yang cukup luar biasa, keras. Dan ini salah satu pemantiknya adalah tentu hasil tes dari Haji Madudin Al-Bantani yang hari ini betul-betul telah membuat kita berani mengeluarkan unek-unek soal bagaimana Bani Alawi itu yang hari ini mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kemudian kita katakan bahwa hasil tes dari Haji Madudin Al-Bantani itu kemudian menjadi pemantik yang memacu semangat kita untuk melakukan perlawanan dalam sebuah diskusi-diskusi dimanapun kita berada, untuk kembali selalu menyampaikan bahwa memang betul Ki Haji Madudin Al-Bantani dalam tesisnya itu betul apa yang kemudian disampaikan, dan kemudian kita akan mendukung itu dan menyampaikan kepada publik baik dengan media maupun di lingkungan di mana kita berada di sekitar kita, sehingga hasil tesis dari Ki Haji Madudin Al-Bantani menjadi membooming, dan kepercayaan terhadap Bani Alawi ini yang hari ini mendoktrin dan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu berkurang dan tidak mendominasi kita yang pribumi untuk kemudian taat dan patuh kepada mereka yang sebenarnya bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Gus Fakih juga menjelaskan sedikit banyak tentang bagaimana Ba'lawi di Indonesia itu yang hubungannya dengan Yahudi Askenasi yang hari ini itu terbukti melakukan penjajahan terhadap bumi Palestina, yang Yahudi ini kalau ditarik ke sana bahwa mereka sekarang itu menduduki bumi Israel, yang betul-betul hari ini mereka adalah Zionis yang kemudian menduduki Palestina. Nah, bagaimana kemudian hubungannya dan bagaimana penjelasan dari Kiai Sepuh yang dari Majalengka ini? Mari langsung saja kita saksikan berikut ini dan kita simak secara bersama-sama. Saya sudah punya keyakinan bahwa kaum Ba'lawi itulah kadzab bin kadzab. Mereka penjahat kelas kakap, wajib dimusnahkan dan dihancurkan di bumi Nusantara ini, bahkan di dunia. Majelis Ulama Indonesia itu ketika dipimpin oleh Hasan Basri sudah menyatakan bahwa habaib dan Nabi Indonesia tidak, tapi dibela oleh Gus Dur. Justru tujuan membela habaib itu bukan habaib yang imigran Yaman, durian Nabi yang warisan migrasi sampai ke Asia Tengah, sampai kemudian nanti ke Nusantara berdakwah. Tapi ini kan Ba'lawi masih dan pendukungnya itu nyanyi katanya pinjaman. Maka dengan kata sangat lemah. Tadi malam Gus Abbas yang 6 tahun juga belajar di India menemukan jejak Asmat Khan itu kan tidak ada. Katanya Pak Alawi Asmat Khan. Asmat Khan itu ke Hadramut Yaman. Di India itu tidak ada Asmat Khan. Narkoba Asmat Khan juga tidak ada. Orang di daerah sana ditanyai siapa itu Abdul Malik Asmat Khan juga tidak ada yang tahu. Makamnya juga tidak ada. Ternyata kan datanya memang dari kitab Samsudobiro yang kita pegang nasabnya dari Pak Ali itu tertulis jelas dari Van den Berg, orang Belanda. Jadi kitab nasabnya Pak Alawi itu terkait Wali Songo. Pak Alawi mengambil referensi dari orang Belanda bernama Van den Berg, tertulis di kitab itu. Van den Berg sendiri kan orang Yahudi Belanda, marga Yahudi Belanda, Van den Berg itu. Sebagaimana juga gubernur jenderal Belanda itu juga orang Yahudi. Ternyata tes DNA-nya Pak Alawi itu kan bukan orang Arab, tapi sama sekali bukan orang Arab, apalagi keturunan Nabi. Ternyata tes DNA mereka itu adalah dari keturunan Yahudi Khazar, yang suatu bangsa perampok di Asia Tengah yang mereka itu mencangkok menjadi agama Yahudi biar tidak diserang sama Nabi Sulaiman di zaman Nabi Sulaiman saya. Kemudian setelah itu mereka masuk ke agama Yahudi dan mereka
suatu kepentingan dari agama Yahudi itu sendiri. Begitu. Jadi mereka hasil tes DNA-nya bukan orang Arab apalagi keturunan Nabi, tapi dari Yahudi Khazar. Yahudi yang bukan keturunan dari Ibrahim, tapi dari bangsa lain yang masuk ke agama Yahudi. Dan mereka sekarang berkuasa di Israel. Jadi Zionis Israel itu apa? Itu yang paling banyak Yahudi Ashkenazi, Yahudi dari keturunan Kaukasia Khazar ini. Yang Yahudi Ibrahim, keturunan Ibrahim sendiri dari 12 putranya Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu juga tereliminasi, juga mengalami rasisme dari Yahudi palsu ini yang mengaku beragama Yahudi itu juga terjadi di suku Khazar yang masuk ke agama Islam, termasuk Pak Alawi ini. Mereka ngaku sebagai cucu Nabi, dan ini mereka tidak ada satupun yang berani tes DNA, tidak ada satupun yang berani membantah bahwa Yahudi internasional sudah mengisbat mereka sebagai keluarga besarnya. Itu ada situ. Padahal dulu Rizik Sihab menginstruksikan tes DNA ada dalam itu. Ya, sekarang nantinya mengharamkan. Nah, gitu. Berarti kan tidak konsisten. Itu jahlul. Begitulah. Menurut Abang, sejauh mana harusnya negara dan PBNU menyikapi hal ini? Karena yang tertipu kan orang NU, Muhammadiyah nggak laku mereka, apalagi Al-Irsa, persis, apalagi non Muslim, yang melakukan hanya di NU. Hanya di NU. Dulu Majelis Ulama Indonesia itu ketika dipimpin oleh Hasan Basri sudah menyatakan bahwa habaib Durian Nabi Indonesia tidak, tapi dibela oleh Gus Dur. Justru tujuan membela habaib itu bukan habaib yang imigran Yaman, Durian Nabi yang warisan. Tapi orang imigran Yaman para habaib itu mereka itu kan yang mentakimi dan menghormati masuk tangan kan orang-orang yang itu. Sekarang itu sebetulnya PBNU harus bersikap tegas dan lugas. Awalnya panggil seluruhnya dan pakar-pakar. Ada siapa? Basu Masyari. Tinggal Basu Masyari dulu. Kalau Muhammadiyah terus dan lain-lain. Cuma yang nggak ada. Kedua NU menempuh Basul Masail untuk menentukan nasab Nabi itu siapa. Yang kedua negara harus bagaimana ya? Nah, negara harus bersikap tegas. Saya sudah punya keyakinan bahwa kaum Alawi itulah kaza bin kaza. Mereka penjahat kelas kakak, wajib dimusnahkan dan dihancurkan di bumi Nusantara ini, bahkan di dunia. Semoga hancur dengan sehancur-hancurnya. Salam Muhammad. Allahu Akbar. Ya, itulah sebagaimana kita saksikan dalam sebuah diskusi itu, kemudian Kiai Sepuh ini kemudian banyak menyinggung soal Bani Alawi, bahwa Bani Alawi ini adalah penjahat kelas kakap, dan secara tegas kemudian Kiai Sepuh ini mengatakan bahwa mereka harus dihancurkan dari bumi ini, bukan cuma di Indonesia saja, bahkan di dunia, sehingga mungkin pengaruh-pengaruh dari mereka itu bisa berkurang dan bahkan tidak ada. Karena yakin dan percaya bahwa doktrinisasi yang mereka lakukan selama ini dengan mengatasnamakan baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, begitu masif, dan kita yang ada di Indonesia itu, di Nusantara atau pribumi itu termakan dengan doktrin itu, sehingga tidak sedikit dari keluarga kita, dari sahabat-sahabat kita, dari teman-teman kita yang sebenarnya pribumi, yang bahkan membela mati-matian mereka dengan menjadi muhibbin dan simpatisan dan pengikut mereka. Mereka dibutakan dengan doktrin-doktrin yang mengatasnamakan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan yang sama kemudian Gus Faki dan Kiai Sepuh ini menyinggung soal bahwa kenapa kemudian mereka para habaib ini, Bani Alawi ini menyusup ke Indonesia dan ke organisasi yang agama Islam ini itu hanya masuk di PBNU saja. Kenapa kemudian misalnya tidak masuk di Muhammadiyah, tidak masuk di Masyumi dan organisasi Islam lainnya. Ini yang menjadi tanda tanya besar, bahwa kenapa kemudian mereka hanya masuk dan diterima di NU. Apakah memang organisasi Islam yang lain ini tahu, seperti misalnya Muhammadiyah ini tahu bahwa mereka akan seperti ini, dan seterusnya. Sehingga kita yang di Nahdlatul Ulama atau NU memang sebenarnya harus hati-hati.
Karena banyak kemudian bukti-bukti yang telah kita saksikan, misalnya dulu ada misalnya Gus Dur, Ki Hajar Rahman Wahid yang membela mereka mati-matian ketika misalnya kelompok Habaib ini bermasalah dengan pemerintah ketika itu. Namun ternyata setelah itu bahkan Ki Hajar Rahman Wahid atau Gus Dur itu dihina-hina oleh mereka. Bahkan Rizik Sihab sebagai imam besar mereka pernah mengatakan bahwa Gus Dur itu buta hati dan buta mata. Ini adalah penghinaan yang saya kira itu tidak manusiawi, menghina kita, menghina pencipta Gus Dur, dan bahkan menghina negara kesatuan Republik Indonesia. Karena mau tidak mau kita harus akui bahwa Gus Dur juga adalah seorang pahlawan yang kemudian pernah bahkan menjadi RI 1 di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kenapa kemudian kembali bahwa kita di PBNU harus mesti hati-hati dengan mereka yang mencoba masuk dan merusak NU dari dalam, karena itu tadi sudah banyak bukti kemudian mereka dibela di awal, kemudian setelah itu menghina kita, menghina Gus Dur, bahkan belakangan kemudian menghina Ki Haji Maruf Amin yang juga orang yang besar di NU, dan bahkan secara umum kita dihina sebagai pribumi yang bahkan mereka pernah mengatakan muka kita muka celeng dan seterusnya. Jadi ada beberapa memang oknum yang ada di kelompok Bani Alawi ini yang guna mungkin dan fungsinya itu sudah ditugaskan untuk menghina dan melakukan intimidasi dan seterusnya terhadap kita yang pribumi, dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan penghinaan-penghinaan terhadap Kiai-Kiai Nusantara seperti yang terjadi pada Gus Dur, seperti yang terjadi pada Ki Haji Maruf Amin dan seterusnya. Sehingga kenyataan-kenyataan ini tidak kita bisa terima begitu saja, namun kita harus mengambil pelajaran dan mengambil hikmah untuk kemudian berhati-hati dengan mereka. Jangan sampai memang mereka bertujuan masuk di Nahdlatul Ulama itu untuk merusak ini dari dalam, karena mereka tahu bahwa kekuatan negara ini, kekuatan Islam yang ada di Indonesia ini, yaitu ada di Nahdlatul Ulama, karena semua kiai-kiai besar, semua kiai-kiai sepuh yang ada di negara ini, yang membangun dan mendirikan negara ini, yang berpikir bagaimana negara ini, itu berada di Nahdlatul Ulama. Sehingga dengan cara mereka masuk, bahkan mungkin mereka akan merusak dan menyusupi bagaimana pertahanan kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu tujuannya adalah seperti yang kita ketahui bersama, ya negara khilafah dan seterusnya, atau apalah itu, karena kita sudah paham dan hafal betul apa tujuan-tujuan mereka masuk ke politik, menjadi mengatasnamakan istimewa ulama dan seterusnya, memilih dan itu dan seterusnya. Sehingga kehati-hatian ini perlu terus ditingkatkan dan diwaspadai oleh PBNU dan kita semua sebagai rakyat dari negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.